Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya teman-teman di channelnya Gilman King of Hair Grow. Ini channel tentang om-om atau bapak-bapak yang punya masalah rambut, tentang kebotakan. Ya, apabila kalian yang baru nonton konten saya yang punya masalah rambut, yuk kita sama-sama sharing di sini, berbagi pengalaman memakai produk obat penumbuh rambut apa saja. Silakan isi kolom komentar. Dan di awal pembukaan ini, seperti biasa saya cuma mendoakan kalian semoga hari ini dan seterusnya kalian selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohaninya, dan semoga juga rezekinya lancar selalu. Terus semoga juga kita semua selalu dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang baru nonton, seperti yang saya katakan tadi ya, ini mah channel tentang masalah kebotakan atau kerontokan rambut, dan hampir ada 70-80% ya orang di Indonesia ini, mungkin setengahnya juga bisa jadi ya, banyak yang mengalami kerontokan rambut atau kebotakan ya, contohnya seperti saya dan teman-teman lain banyak ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman saya doakan yang lagi treatment ya, yang lagi treatment rambut, mau pakai produk apapun yang kalian gunakan, mereknya, merek penumbuh rambutnya, saya doakan semoga rambutnya subur lagi, subur dan gak rontok lagi ya teman-teman. Semoga bulan ke bulannya ada progres yang bagus, istilahnya ada pertumbuhan yang efektif, yang lebih cepat penumbuhannya ya, pertumbuhannya seperti itu. Dan mohon maaf di sini saya bukan sok-sokan bikin konten si abang ini, sok-sokan bikin channel YouTube atau channel lainnya di media sosial ini membahas tentang rambut. Agak seperti itu ya teman-teman. Saya di sini hanya pemula dan lagi belajar juga ya, belajar ngomong di depan kamera ini, walaupun masih belibet ngomongnya. Saya bukan ahli rambut juga, saya bukan seorang spesialis rambut ya sama sekali. Saya pemula, saya ingin sharing, berbagi pengalaman tentang obat-obat yang bagus, yang mujarab ya, ingin menumbuhkan rambut kembali ya teman-teman. Makanya saya di sini bukan sok-sokan, tapi ingin sharing, berbagi pengalaman sama kalian yang punya masalah rambut ya. Walaupun kalian rambutnya yang masih bagus, yang masih nggak ada masalah dengan rambut, alhamdulillah, harus disyukuri itu ya teman-teman. Berarti ya masih diberi sehat rambutnya, biar rontok rambutnya nggak mengalami kebotakan ya. Dan ada dua faktor sih ya teman-teman. Faktor kebotakan itu gara-gara mungkin yang saya baca-baca di artikel, terus saya sering nonton konten kreator yang lain juga. Ada dua penyebab, yaitu tentang gen ya, tentang gen atau keturunan kebotakan dari orang tua, mungkin dari satu gen lah, ada yang botak di situ, ada imbasnya ke kalian yang mengalami kebotakan ya. Yang pertama dari gen, terus yang keduanya karena gaya hidup atau pola makan yang kurang sehat, termasuk ada stres juga di situ ya. Ya ada pikiran yang sangat berat yang membuat kita stres tentang pekerjaan ataupun tentang kehidupan masing-masing kalian, dan termasuk pola makan dan pola tidur, pola kesehatannya nggak dijaga, makanya mengalami kerontokan seperti itu. Ada dua faktor itu ya teman-teman. Nah kalau di sini saya ini ada keturunan dari orang tua almarhum ya teman-teman. Jidatnya sama seperti saya gitu kan, lebar, berbentuk M ya jidatnya ya, kalau bahasa Sunda masula seperti itu ya. Hairline-nya mundur ya. Tapi yang saya alami ini kebotakan bagian depan sampai sebelah kaki ya teman-teman. Dan ini rambut dari samping saya tutupi karena ya yang namanya orang yang punya masalah kebotakan itu pasti seenggaknya akan ditutupi dengan berbagai macam-macam cara ya, dengan memakai topi, kupluk ya, atau rambutnya dipanjangin seperti saya, yang dari samping saya panjangin sedikit biar menutupi di bagian hairline saya ini ya teman-teman. Dan ya gitulah kondisinya. Pertumbuhan saya ini belum bagus teman-teman ya, belum bagus, belum ini, rambutnya masih jelek ya, masih terlihat sama teman-teman sini. Saya akan bukakan sekarang kondisi rambut saya sekaligus oles memakai ini ya teman-teman. Dan ini kondisinya, saya akan ke bawah ini. Pokoknya semangat terus buat kalian yang mengalami kebotakan, yang lagi treatment terutama ya, memakai produk apapun yang kalian pakai. Pokoknya semoga tumbuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ya teman-teman kondisinya. Kalian bisa bedakan, tadi saya ada spill ya, apa, awal treatment saya kondisinya sangat parah, belum apa-apa, habis semuanya ya, gak ada rambut sama sekali di bagian depan sini. Dan sekarang pengolesan hari ke 182 ini alhamdulillah ya, banyak rambut-rambut halus pelus yang pada tumbuh, cuman memang belum bagus, belum tumbuh tebal dan panjang aja ya. Mudah-mudahan nanti jarak mungkin dalam 1 tahun saya akan coba treatment ya, bisa tumbuh subur lagi, tebal lagi rambutnya, amin ya Allah rabbal alamin. Seperti ini kondisinya teman-teman ya. Yang paling susah ini di sini ya teman-teman. Nah, ini nih yang masih terlihat apa namanya, kemarin-kemarin di pengolesan hari ke berapa ya, ada 4 bulan 5 bulanan bagus sih sini ya, cuman pas 6 bulan sekarang rontok lagi di bagian depan sini. Apakah hormon DHT-nya menyerang di area sini ya, saya nggak tahu juga. Oke teman-teman, oke teman-teman, saya akan oles. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba berusaha terus ya teman-teman. Walaupun nanti hasilnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya, saya oles rambut ini, mudah-mudahan ada pertumbuhan lagi rambut saya ya. Apapun nanti hasilnya, rambut saya tumbuh subur atau pertumbuhannya segini-gini aja, saya akan syukuri saja teman-teman, bersyukur saja. Ada pertumbuhan juga udah bersyukur alhamdulillah, walaupun gak subur tapi gak licin-licin amat seperti itu. Ini hairline-nya saya oles juga teman-teman, cuman susah ya kalau hairline itu, memang hairline bawaan atau gen dari keluarga kita, ada yang mengalami kebotakan, itu susah ditumbuhkan ya. Jalan satu-satunya ya harus hair transplant atau tanam rambut ya teman-teman. Beda sama hairline gara-gara kerontokan, kemunduran, terus gak ada gen, itu yakin bisa tumbuh lagi ya, yakin bisa tumbuh lagi rambutnya, tinggal konsisten treatment ya. Kalaupun ingin jalan pintas, silakan tanam rambut aja hair transplant. Cuman ya sama, gak instan juga teman-teman, butuh proses. Tanam rambut tuh sekitar jarak 6 bulan ada pertumbuhan, sampai 1 tahun bagus lagi rambutnya seperti itu. Gak langsung tumbuh subur dalam 1 bulan 2 bulan, gak sama sekali. Jadi kayak 6 bulan sampai 1 tahun, itu yang saya tonton di konten kreator tanam rambut banyak ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, yang support saya. Pokoknya sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.